Kita mulai aja deh. Kita record. Ya. Kemudian share screen ya. Ini kita lanjut materi kita. Nah, ini kita lanjut materi kita. Kemarin kan kita udah bahas ya. Kemarin kita udah bahas tentang yang namanya itu bagaimana cara memasukin rumus. Benar ya? Kita kemarin udah belajar gimana sih cara untuk memasukin rumus. Dan di sini kita bakalan langsung praktikumnya. Maksudnya saya baru masuk. Oke, kita hari ini masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, bukan hanya di SMP kelas 7 aja nanti yang bakalan pakai. Kamu pun nanti di dunia kerja ini pasti bakalan dipakai. Oke, ini bakalan dipakai. Sebenarnya ini terlalu ujung ya. Yang ujung kedengaran suara saya nggak nih? Kedengaran ya? Kelihatan nggak kalau misalnya sepraktikum? Nah, yang pertama-tama ya ini ya, kita mulai aja ya. Lembarannya dibuka aplikasi Microsoft Excel-nya sudah seperti gini nggak nih tampilannya kosong? Benar ya? Nah, benar ya. Nah, kemarin kita juga udah membahas gimana sih cara untuk menghapuskan sheet 1, sheet 2, sheet 3 nih kita sambil praktikum bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang bagian ini. Kemarin kita udah bahas tentang operator aritmatika. Jika misalnya, ya coba semua dibuat ya. Jika misalnya terserah di sembarang sel ya, terserah di sembarang sel, ini sebesarin. Oke, ibaratnya nih kamu buat nih 2 dikali 4. Oke, kemudian ditambah 9. Ya, 2 dikali 4 ditambah 9. Semuanya tahu nggak di mana kali? Di 8. Untuk membuat kalinya semuanya tahu ya. Pertama kali diklik shift-nya, baru dibuat 8-nya. Bisa? Sudah? Nah, oke. Kemudian di bawahnya coba dibuat terserah kamu nih. 10 dibagi berapa gitu terserah kamu, dibagi 2 ditambah 10 dikali 10. Contohnya aja nih, dikali 2. Nah, ya 10 bagi 2 ditambah 10 dikali 2. Nih, sebesar ini. Ya, ini ya, kita sambil praktikum ya. Buat yang online, diperhatikan nih. Nah, ada yang nggak bisa? Biar sejalan ke sana. Cara ngezoomnya gimana, Sa? Nah, ini kemarin udah kita bahas loh untuk tugasnya nih. Di bagian paling ujung bawah nih. Ada zoom in, ada zoom out nih. Paling ujungnya. Nggak bisa. Berarti kamu kurang beriman. Oke, masa nggak bisa? Oke. Zoom-nya nggak bisa ya kok begitu? Aku bisa, bisa. Ini bisa. Oke. Oke, ini bukan 10 Februari loh. Lihat punya Sa. Iya, 10. Ya dibuat ya. Udah. 10 dibagi 2. Tambah 10 dikali 2. Sudah? Boleh, boleh. Angkanya boleh sukati terserah kamu. Nah, ibaratnya nih, kita melakukan penjumlahannya secara manual. Berapa hasilnya ini? Jika kita melakukan secara manual, berapa hasilnya? 2 dikali 4, 4 tambah 9. Ayo, jika kita melakukan perhitungan secara manual, berapa jumlahnya? Ayo, mana duluan dikerjain? Kali atau tambah? Kali ya. 2 kali 4, 8. 8 tambah 9, 16, 17. Nah, hasilnya adalah 17. Nah, kalau yang seperti gini, 10 bagi 2 ditambah 10 kali 2, berapa hasilnya? 10 bagi 2 berapa? Oke, 10 bagi 2, 5. Ditambah 10 dikali 2?
100. Benar ya? 5 tambah 100? 105. Nah, gini ya. Untuk hasilnya seperti begini. Kenapa bilang cepek? Dari mana hasilnya cepek? Ayo, boleh disebutin sama saya nggak nih? Ayo, yang salah ini saya atau kamu nih? Ayo. 10 dibagi 2 berapa hasilnya? 5. 10 kali 2 berapa? Ini pun rupanya sesalah loh. 10 kali 2 hasilnya adalah 20 loh, bukan 100. Astaga. Ada yang puasa nggak di sini? Ya. Oke. Yang puasa siapa? Yang mabuk siapa ya? Nih, hasilnya adalah 25, bukan 100. So, itu bukannya iya, benar. Sorry. Nah, kemarin saya udah bilang nih, cara biar langsung keluar hasilnya gimana caranya? Oke, dibuat sama dengannya. Buat sama dengannya itu adalah di atasnya ini ya, di bagian rumusnya ini dibuat sama dengan nih. Kemudian enterin. Nah, sesuai ya, hasil yang kita kerjakan secara manual dengan hasil menggunakan Microsoft Excel dia akan keluar hasilnya. Ingat, untuk membuat atau menambahkan sesuatu data dari bagian atasnya ini. Jangan dari sininya. Bisa nggak? Hah? Bisa ya? Oke. Nah, kemarin saya sudah bilang kalau mau buat sama dengannya itu adalah di bagian rumus yang ini ya. Untuk menambahkan data dibuat dari yang lurusan ini. Jangan dari sini. Kalau dari sini dia bakalan terhapus datanya. Nah, ya coba kita buat sama dengannya. Ini kita buat sama dengan apakah hasilnya 25 atau tidak? Oke, sesuai ya. Sesuai hasilnya bakalan 25. Nah, dan ingat, kalau misalnya kamu pakai rumus, di atasnya ini bakalan langsung kelihatan nih. Dan ini hasilnya. Oke. Untuk yang praktikum gimana? Bisa semua nggak? Gimana nih? Kok kayak gitu dibuat? Sama dengannya, hapus sama dengannya. Nah, kamu buat begini nih. Itu nggak bisa loh. Ya, 6 kali 8 coba dibuat ditambah atau ditambah. Sip. Not sama dengan. Tambah 10 contohnya. Sama dengan? Enggak, tambah berapa dulu nih? Tambah berapa? Terserah. Oke, 6 kali 8 berapa? Oke. Nah, bisa nggak keluar hasilnya? Kalau keluarnya 100, gimana? Kehapus ya, coba dibuat lagi nih. Nah, ingat ya, sama seperti yang saya bilang itu, ini di bagian ininya. Oke. Semua fokus ya nih. Jika misalnya di sini 25, tapi di bagian atasnya ini adalah sebenarnya. Nah, jadi ibaratnya misalnya nih, kamu nanti bakalan praktikum offline semuanya. Jika misalnya guru tersebut memberikan tugas, kamu membuat 25 di sini, ini bakalan ada keluar soalnya berapa. Oke? Paham ya? Sampai di sini. Mengerti atau tidak? Atau ada yang belum bisa? Hapus, tapi sekarang udah bisa? Atau gimana? Angkanya terserah kamu mau buat angkanya berapa. Asalkan hasil penjumlahannya sesuai. Coba klik yang ini, 25. Oke, ini benar ya. Oke. Sampai di sini semuanya paham ya? Gampang nggak masih pelajarannya? Gampang ya. Nah, sekarang kita menggabungkan antara setiap sel. Oke, sekarang kita akan menggabungkan setiap sel. Maksudnya gimana, Sir? Nah, gini ya. Coba kamu buat datanya seperti gini. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini kita masih belajar yang gampang-gampang dulu ya. Nah, ini kita buat datanya seperti gini. Sudah?
Kok muncul yang lain, maksudnya gimana? Oh, buatnya di sini coba 10. Ini bisa. 9, 8. Nah, oke ya, coba dibuat dulu ya seperti yang saya buat untuk yang online. Gimana? Sorry ya, suara saya agak cempreng ya. Udah? Nah, sekarang kita menggabungkan selnya. Ibaratnya gimana, Nah, seperti begini. Tadi saya sudah bilang untuk mengeluarkan hasilnya kita buat sama dengan. Benar ya? Nah, coba dibuat seperti gini. Sama dengan. Oke, sama dengan. Kamu klik aja nih, sel mana yang ingin kamu tunjuk. Contohnya 8. Nah, dia bakalan langsung keluar A11 di sininya. 8 ditambah. Nah, terserah kamu, contohnya buat ini. Oke, kemudian enter. Nah, maka bakalan hasilnya keluar nih di sini. A11-nya adalah 8 nih. Kemudian B13-nya adalah 5. 8 tambah 5 hasilnya 13. Caranya gimana, Yuk diulang ya. Solangin. Sekarang kita belajar gimana cara untuk menambahkan sel. Oke, nih saya buat dulu ya. Kayaknya masih belum paham. Oke, nah sekarang kita akan belajar buat seperti gini ya. Oke, ini yang tadi sudah kita lakukan, benar nggak? Ini yang sudah kita lakukan tadi, pengetikan rumus menggunakan angka. Sekarang kita mau mengetikkan rumus dengan cara seperti ini. Gimana caranya, Nah, tadi saya sudah buat seperti gini. Semuanya sudah dilakukan? Udah dibuat? Nah, ya coba dibuat angkanya seperti gini. Dibuat simpel dulu. Bentar ya, buat yang online ya. Oke. Atau gini deh. Biar saya nggak jalan-jalan. Siapa yang pakai komputer atau laptop? Oke, yang online, bukan yang offline. Ayo, yang pakai laptop atau komputer, mau praktikum, oke. Gilbert, mau praktikum, Gilbert? Ya, coba Gilbert, dibuat ya Gilbert. Kamu yang share screen nih, biar saya cuma ngomong nih. Saya ngadepin 2 tempat online sekaligus praktikum di sini, kayaknya lebih sulit ya. Coba Gilbert yang share screen. Ya, Gilbert share screen nih. Buat teman-teman yang lain fokus ya. Kita bentar lagi udah mau naik kelas 8. Benar ya? Kita bentar lagi mau naik kelas 8 dan materi ujian kita adalah masih Microsoft Excel. Jadi semuanya dipahamin. Oke, nah Gilbert dari tadi pakai laptop tapi nggak dipraktikum nih. Oke, nah Gilbert coba dibuat dulu angka terserah kamu nih. Terserah kamu mau buat angka berapapun. Ya, mau berapa? Misalnya 10, 100, 1000 atau bagaimana terserah kamu. 12. Yuk, dikit-dikit aja angkanya ya. Oke, ya dibuat enter. Enter. Dibuat di bawahnya lagi ya, buat selnya sampai di 10 ya, sampai sel 10. Sampai di B10. 11. Kenapa dia hapus nih? Enter. Ya, sampai B10. Semuanya udah dibuat yang online? Udah ya, atau kamu buat deh angka terserah kamu. Tapi harus bisa buat menghitungnya ya, jangan asal sembarangan buat angka. Oke, terakhir. 5. Oke, nah kemudian Gilbert coba buat kamu angkanya di bagian sini. Yang tercoret. Di G. Tidak usah samping-sampingan. Iya, buat angkanya terserah kamu juga ya. Acak mau berapa angkanya juga boleh. 20. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian oke, enter. Nah, sekarang semuanya udah buat seperti gini nggak? Buat Gilbert, coba di zoom in. Di zoom in dulu ya, biar nampak nih. Buat teman zoom in, bukan zoom out. Lagi, zoom in. Diperbesar. Lagi. Oke, cukup. Nah, kemudian coba buat di E6. E6. Di mana itu E6? Iya, sama dengan
Yuk dibuat sama dengannya. Yuk coba yang lain juga di praktikum sama dengan. Kemudian diklik angka terserah kamu, satu aja. Sel berapapun kamu klik. Contohnya nih, oke. Nah, sudah? Coba diklik. Yuk coba sambil di praktikum. Bentar ya. Oke. Sudah? Nah, dia bakalan seperti gini ya. Ada kotak-kotak seperti gini tadi. Gimana? Oke. Kenapa dihapus nih? Yuk, dibuat lagi yuk sama dengan. Kemudian klik angkanya dulu Gilbert. Iya. Nah, dia bakalan ada kotak-kotak seperti gini. Sudah semua? Sudah ya. Kemudian ada yang masih belum? Oke, bentar ya. Ayo, masa kalah sama yang online yang di rumah nih? Sudah? Nah, setelah misalnya dibuat seperti gini, kamu tambahin coba Gilbert. Buat plus, ditambah, manual. Diketik di keyboard, tambah, iya. Kemudian pilih angka berapapun yang kamu mau juga. Nah, mau dari atas, bawah, atau kiri juga bisa. Kemudian enter. Nah, maka akan keluar hasilnya dengan cara menggabungkan sel satu dengan sel lainnya. Benar nggak? 17 tambah 16 berapa hasilnya? 17 tambah 16 benar nggak hasilnya 33? Bisa nggak? Ayo, gimana nih? Sematin video ya. Oke, sesuai ya. Udah ya. Oke, kayaknya kalau tambah-tambah terlalu mudah. Benar ya? Kalau tambah-tambah terlalu mudah. Ya, coba Gilbert dilakukan sama seperti tadi. Tapi pakai kali atau bagi. Kamu pilih angkanya, dibagi, atau gimana? Nah, kemudian, nah enter. Bisa nggak? Nah, 340. Nah, di sini coba Gilbert kamu klik lagi angka 340-nya. Diklik 340-nya, sudah. Nah, jika misalnya di angka 340-nya ini bakalan ketahuan di sininya ya, bakalan ketahuan di atas rumusnya itu bagian mana sama bagian mana yang dikalikan. Oke. Sampai sini. Paham atau tidak? Bentar ya, saya jalan dulu. Bisa semua enggak? Nggak bisa. Ya. No. Ya, sama dengan, kemudian pilih di antara ini. Pilih dia. 10 nih. Kemudian kamu buat tambah, coba tambah. Tambah. Gimana cara buat tambah? Shift. Shift. Makanya pakai tangan kiri. Ini. Shift. Shift-nya pakai tangan kiri. Shift tangan kiri. Ya. Klik shift-nya. Oke. Kemudian pilih angka terserah kamu. Mau berapa lagi ini? No, kamu klik di sini contohnya. 10 tambah 3 berapa hasilnya? 10 tambah 3 adalah 13. Benar ya? Saya enter. Nah, maka dia bakalan otomatis dengan 13. Coba dibuat lagi yuk. Coba dibuat lagi. Sama dengan. Ada lagi yang belum bisa? Nah, pilih lagi angkanya dari pakai mouse. 6. Kemudian dikali. Shift dulu, shift kiri. Shift-nya tekan. Tekan, kemudian kali. Ini, perhatikan. Oke, kemudian pilih di antara ini angkanya. Enter. 6, enter. 6, oke, sesuai ya? Udah bisa semua? Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sulit lagi. Oke, untuk Gilbert terima kasih, thank you ya, udah mempraktikum. Nanti saya buat lagi, coba di share screen. Oke, sampai di sini untuk yang online. Paham nggak? Ayo, dari yang online atau offline, paham ya? Gampang banget ya. Ibaratnya kita menggabungkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Nah, di sini saya lanjut ya. Oke. Nah,
Ini sudah kita selesaikan. Kemudian, nah kita masuk bagaimana cara untuk membaca grafik. Semuanya tahu grafik itu bagaimana? Ayo, grafik itu biasanya terdiri atas 3. Bukan. Contohnya ada grafik batang. Tahu grafik batang? Grafik lingkaran. Kemudian terakhir ada grafik apa? Ayo, grafik batang, grafik lingkaran. Kemudian terakhir ada grafik apa? Benar, grafik garis. Nah, ini ya, grafik atau diagram bukan hanya berupa kotak, garis, ataupun lingkaran, melainkan menggambarkan data yang telah dibuat dalam bentuk tabel. Data dalam tabel yang disajikan dalam bentuk grafik lebih mudah dibaca dan dapat menampilkan perbedaan data secara jelas. Nih, bentuk-bentuk grafik ada 3 ya, batang, garis, sama lingkaran. Nah, pernah lihat grafik seperti gini? Pernah ya? Bisa ngebacanya nggak nih? Atau dijelasin sama saya, ada yang bisa? Kayak dari yang online ada yang bisa lihat? Ada yang bisa ngebaca? Nih, seperbesar ya, jangan lagi alasannya semata saya sepisah nggak bisa lihat. Nih, seperbesar nih. Oke, jadi nge-lag. Oke, seperbesar nih. Ayo, ada yang bisa jelasin sama gimana cara bacanya? Kita mulai dari ini dulu nih, kita belajar nih. Di matematika biasanya udah ada seperti ini, benar atau salah nih? Benar ya, gimana cara bacanya? Ada yang bisa? Nggak ada belajar matematika, wow. Ayo. Ayo, kita mulai dari bagian ini aja. Listening, arti listening apa? Listening, speaking, reading, sama writing. Nah, kalau listening itu dia berwarna hijau, kuning. Oke, ini kuning. Speaking warna biru. Hijau adalah reading. Kalau merah adalah writing. Nah, di sini ini ada nilai 69. Oke. 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 100. Listening berwarna kuning. Ada berapa orang yang mendapatkan lebih kurang dari 69 nilainya? Ada berapa orang yang listening mendapatkan 69? No, itu nggak ada pakai koma. Nggak ada pakai koma. Ayo, dari yang online dulu nih, saya tanya, berapa ini jumlahnya murid yang mendapatkan nilai di bawah 69? Ada berapa? Ada 8. Benar ya? Ini ada. Oke, garisnya ini nggak pas. Nah, memang garisnya kurang pas ya. Tapi ini karena kita lihatnya dari cukup ke atasnya. Ngerti ya? Kita ibaratnya lagi melihatnya lebih ke atas gini. Kalau kita sejajar itu mungkin sama. Terakhir, kalau yang dapat nilai 70 sampai 79, mana nih? Yang mendapatkan nilai 70 sampai 79 di speakingnya ada berapa? Di 70 sampai 79. Yang mendapatkan nilai di speakingnya berapa orang? Oke, yang offline benar. Yang online gimana nih? Diam-diam baik nih. 9, Sir. Oke, ada 9. Benar ya? Mungkin di sini belum ada yang mengerti gimana cara membacanya. Sejelasin. Oke. Oke.
Dari 22 orang hanya beberapa murid yang bisa membacanya ya. Nah, kamu perhatikan aja ya. Coba semuanya fokus ya. Ini bukan hanya di komputer, tapi sangat penting juga di dunia matematika atau nanti kamu di kerja. Cara untuk membacanya adalah seperti gini. Yang paling bawah itu adalah nilainya. Oke. Yang paling bawah itu adalah nilai muridnya. Yang di kiri adalah ada berapa murid. Oke. Kemudian di sini kamu tinggal lihat nih, grafik warna kuningnya, nih ya, saya coret. Grafik warna kuningnya ini kuning. Yang dapat nilai di bawah 69 itu ada 8 orang. Nih, ada 8 orang yang mendapatkan nilainya di bawah 69. Nah, kalau yang ini, murid yang mendapatkan nilai 90 per sampai 100 itu ada 6 orang. Nah, ada 6 orang yang mendapatkan nilai 90 sampai 100. Di bagian yang namanya itu adalah listening. Oke, sampai di sini. Paham nggak gimana cara untuk membaca grafik? Paham atau tidak nih? Gimana? Ayo, paham nggak nih gimana cara untuk membaca grafik? Dari yang online saya tanya dulu. Atau masih belum paham gimana cara untuk membacanya? Oke, paham ya, gampang banget ya. Di bawahnya nilainya, di kirinya adalah jumlah orangnya. Nah, jadi nanti mungkin di minggu depan kita bakalan praktikum lagi. Giliran siapa di minggu depan? Sekarang gelombang berapa? Yang sekarang gelombang berapa nih? Oke, gelombang 2 ya. Oke, minggu depan kami juga datang. Berarti lebih banyak gelombang 1 ya? Atau di sini ada yang datang tiap hari, nggak perlu lihat gelombang? Oke, banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ingat, jangan nanti datang ketika mau lab komputer aja ya. Pahami ya maksud saya? Jangan, aku mau masuk lah, misalnya yang bukan gelombangnya, karena lab komputer. Oke? Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya itu adalah gelombang garis. Nah, ini ada gelombang garis. Nah, sama juga cara menghitungnya. Kalau kamu perhatikan, yang warna biru garisnya adalah, ada kelihatan nggak nih? Yang warna biru adalah laki-laki. Oke, ini saya besarin. Bagi matanya yang kurang nampak nih. Yang biru adalah laki-laki. Yang merah adalah perempuan. Nah, di laki-laki tahun 2013 ada berapa jumlahnya? Oke, ada 100 ya. Di perempuan jumlahnya di 2013-2014 ada berapa? 400. Nah, kalau ini di 2017 ada berapa kira-kira? Ya, kalau kamu kira-kira ada berapa nih? Coba kamu kira-kira sendiri nih. Berapa jumlahnya di 2016-2017? Nah, ini semuanya tahu ya. Ini semuanya tahu kalau misalnya ini adalah 100. Nah, di sini dia naik sedikit. Benar ya, naik sedikit. Kita anggap aja ini 105. Oke. Ini naik lagi sedikit. Ini kita anggap 110. Jadi ini naik lagi. Lebih banyak naiknya atau lebih dikit? Lebih banyak ya, dia agak sedikit menaik. Jadi kita anggap ini boleh 115. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, untuk cara menghitung grafik garis semuanya saya anggap paham ya. Jadi minggu depan kita bagaimana cara untuk membuat grafik seperti begini. Kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat grafik seperti gini. Nah,
Apalagi grafik lingkaran. Ya, ini kita belajar matematika dikit nih. Kita anggap semuanya ada 100%. Yang renang ada berapa persen orang yang suka? 20%. Basket berapa? 25. Bulu tangkis 20%. Sepak bola berapa? Hah? Jika ini 100%. 40, 65. Ayo, berapa nih? 35, Sir. Oke, benar ya. Ini 35%. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, tadi saya sudah buka ya. Ini tadi saya sudah buka. Anggap ini semua adalah 100. Oke, ini ada 100 orang. Yang nyukain renang ada 20%. Berarti kita kurangin 20. 100 kurang 20, 80. Basket 25, 80 kurang 25. Iya, benar. Atau bisa kita tambahin juga. Benar ya? Atau kita tambah ini 20 tambah 25 tambah 20. 65. Sisanya berapa nih? 100 dikurang 65 adalah 35. Nah, ini yang akan kita bahas di minggu depan. Oke, ini yang kita bahas di minggu depan. Kita akan membahas gimana cara untuk masukin datanya dan lain sebagainya. Oke, kita sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak sama saya? Coba diaktifin dulu kameranya sama absensi dulu. Ya, di close aja, nggak perlu di save. Oke, di close aja. Ya, diaktifin kameranya. Oke. Carol, Christine, Baby, Hailey, Chelsea, Edward. Bentar. Oke. Kita sampai di sini dulu, saudara record. Sampai sini dulu dan bye-bye.